Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Perkenalkan, saya atas nama Fauzan, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Di sini saya akan menjabarkan presentasi ulang dari kelompok 1, yakni mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menerangkan tentang perbandingan pendidikan, pengantar ke arah pendidikan komparatif. Untuk itu, pendidikan berkualitas dapat dipastikan selalu berhubungan dengan usaha dari satuan pendidikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi segenap stakeholder ataupun sekelompok. Jerome Askar pada 1995 menyebutkan bahwa dasar misi peningkatan kualitas dari satuan pendidikan adalah mengembangkan program layanan memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Dan di sini ada pengertian komparatif. Sebagai yang pertama, sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Maka tidak mengherankan bila istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan, karena keduanya memiliki pengertian yang sama. Sedangkan yang kedua, pengertian komparatif yaitu adalah istilah lain selain pendidikan perbandingan adalah perbandingan pendidikan. Kedua istilah ini sering dicampur adukan satu sama yang lain, sehingga banyak orang mengartikan sama antaranya keduanya. Padahal sebenarnya kedua istilah ini memiliki arti berbeda. Pendidikan perbandingan merupakan ilmu yang mempelajari tata cara ataupun prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Sedangkan perbandingan pendidikan adalah kegiatan membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang sangat berbeda. Dan di sini ada pun pengertian pendidikan perbandingan. Ada pun beberapa pengertian menurut pakar. Yang pertama, Kendall dalam bukunya Comparative Education yang mengartikan pendidikan kooperatif sebagai studi tentang teori dan praktik pendidikan pada waktu sekarang yang bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Yang kedua, Good mengartikan pendidikan kooperatif sebagai lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud dan untuk mengadakan perluasan pemandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Ini menurut Imam Barnadib pada 1994. Dan adapun kedudukan pendidikan komparatif. 1. Sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkokoh bangunan ilmu pendidikan. Sebagai ilmu fondasi pendidikan, komparatif dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan berupa hasil temuan studi perbandingan antara sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Dan adapun tujuannya studi pendidikan komparatif. Yang pertama, sebagai bagian dari sejarah pendidikan, realitasnya studi pendidikan komparatif mengkaji aneka sistem pendidikan di berbagai negara pada era dewasa ini. Sejarah pendidikan mengkaji aneka sistem pendidikan pada era masa lampau. Lagi pula sejarah pendidikan telah diakui sebagai ilmu yang mapan sebagaimana disiplin ilmu lain seperti sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, dan sebagainya. Pendidikan kooperatif merupakan disiplin ilmu terdiri bukan bagian dari sejarah. Pendidikan ilmu sejajar dengan sejarah pendidikan dan ilmu-ilmu. Adapun di sini cakupan studi pendidikan komparatif. Yang pertama itu adalah studi area. Studi ini diarahkan pada suatu wilayah tertentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, konteks sosial, politik, dan budayanya. Satu area dapat mencakup
satu negara atau beberapa negara yang menjadi sasaran studi. Yang kedua, studi tematik. Studi tematik ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam sebuah pendidikan. Misalnya, tema manajemen kelembagaan sekolah. Contohnya, pembaharuan kurikulum dan lain-lain. Cukup sekian dari saya penyampaian ulang dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.